Sebuah toko sembako di kawasan Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar malam ini. Kebakaran diduga akibat ledakan tabung gas. Kebakaran menghanguskan sebuah toko sembako di kawasan Kompleks Permata atau Kampung Ambon di Cengkareng, Jakarta Barat. Kebakaran juga menghanguskan 2 mobil bak terbuka dan motor yang terparkir di dalam toko. Sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan. Tak sampai 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Menurut warga, sebelum terjadi kebakaran sempat terdengar suara ledakan kencang dari lokasi kejadian. Diduga kebakaran akibat kebocoran tabung gas. Cuma dengar suara ledakan, lalu saya lari kemari, melihat sudah ada api, saya telepon pemadam, saya minta listrik dimatikan, ya itu aja. Saat kejadian kondisi bangunan sendiri ini apa sih Bu? Agen atau apa? Warung. Iya. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah mobil mewah yang terparkir di dalam garasi rumah di kawasan Menteng, Jakarta tadi siang ludes terbakar. Sementara di Tol Jagorawi diduga alami korsleting listrik, mobil sedan terbakar dan sempat mengganggu arus lalu lintas. Kepulan asap pekat memumbung menyusul terbakarnya sebuah mobil mewah di dalam garasi salah satu rumah yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tugas damkar bergegas memadamkan api, mencegah agar api tidak merembet dan menghanguskan bangunan rumah. Kebakaran bermula dari percikan api yang tiba-tiba muncul dari bagian mesin. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di mesin mobil. Awal mulanya itu beritanya mobil yang terbakar, betul ya? Jadi mobil terbakar. Nah, saya sayangkan nggak dilaporkan dalam garasi. Jadi ada dampak penyalaan rumah, jadi perempetan. Tak butuh waktu lama, api bisa dipadamkan beberapa menit kemudian. Pemadaman baru saja mau dilakukan, kurang lebih saya sekitar 15. Sebuah mobil sedan yang terbakar di Tol Jagorawi, Cawang, Jakarta Timur sempat mengganggu arus lalu lintas. Api tiba-tiba keluar dari bagian mesin mobil dan menghanguskan seluruh badan mobil. Diduga mobil mengalami korsleting di bagian mesin. Kalau keterangan pemilik, mobil itu pada saat sedang dikemudikan, keluar percikan api dari kap. Kemudian yang bersangkutan menepi, berupaya untuk buka kap sebenarnya, untuk melepas aki ya. Namun demikian api semakin besar, ya terbakar tadi. Dugaannya apa Pak? Konsleting apa Pak? Kalau dugaan ya, saya sampaikan dugaan karena nanti menunggu penyelidikan, kelihatannya dari penjelasan Proses evakuasi mobil menggunakan kren sempat mengganggu arus lalu lintas. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya dan Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah tabung gas berisi nitrogen cair di Pontianak, Kalimantan Barat meledak dini hari tadi. Akibatnya sejumlah fasilitas perusahaan hancur dan beberapa rumah warga di sekitarnya rusak. Sebuah perusahaan di bidang alat berat dan isi ulang gas nitrogen di Pontianak Utara, Kalimantan Barat ini hancur berantakan. Kondisi ini disebabkan oleh salah satu tabung nitrogen cair yang meledak pada Senin dini hari. 1 orang terluka akibat peristiwa ini. Tadi pagi, tepatnya kisaran pukul 3.00, telah terjadi ledakan sebuah tabung gas nitrogen, tabung gas nitrogen yang biasa digunakan untuk menyuplai ataupun mendistribusikan ke rumah sakit dan lain sebagainya, meledak, mengakibatkan 1 orang terluka. Tak hanya lokasi perusahaan yang hancur,
Sejumlah rumah warga pun rusak. Pihak perusahaan menyatakan akan bertanggung jawab atas kerusakan yang dialami warga. Polisi masih mencari penyebab pasti ledakan ini. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Junior, iNews melaporkan. Razia derek parkir liar yang digelar petugas Sudin Perhubungan di kawasan Kemayoran, Jakarta pagi tadi diprotes pasangan suami istri pengendara mobil. Mereka tak terima ditindak lantaran berdalih hanya menepi sejenak untuk menerima telepon. Adu mulut terjadi saat pasangan suami istri protes tindakan petugas Sudin Perhubungan yang akan menderek mobil mereka. Menurut pengemudi, ia terpaksa berhenti sebentar di bahu jalan untuk menerima telepon. Ia juga terus mengelak telah melanggar aturan meski petugas mengaku menangkap basah dirinya tengah bermain ponsel di balik kemudi. Kendati melayangkan protes keras, namun usaha keduanya sia-sia lantaran petugas tetap menderek paksa kendaraan mereka. Razia kembali dilanjutkan dengan menyisir wilayah Kemayoran hingga Sawah Besar dengan sasaran kendaraan roda 4 yang masih nekat parkir sembarangan. Sejumlah warga diamankan polisi usai menghadang truk milik pabrik pengolahan minyak di Medan, Sumatera Utara. Warga meminta pabrik menghentikan aktivitasnya karena dinilai mengganggu ketentraman warga. Itu rumahku! Mana rumahku yang mana? Itu rumahku, layak motor ini! Wanita ini histeris hingga tidur di jalan saat menghadang sebuah truk milik pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di Kelurahan Titipapan, Medan Deli, Medan, Sumatera Utara. Usai sempat menghalangi truk, wanita ini pun diamankan polisi. Suasana terus memanas saat sejumlah warga lain juga diamankan polisi. Warga berunjuk rasa untuk memprotes aktivitas pabrik yang dinilai mengganggu ketentraman. Mulai dari air yang kotor dan berminyak, polusi udara, dan rumah yang rusak akibat helikopter pabrik yang kerap terbang di atas permukiman. Maka kita tuntut, kita kembalikanlah wilayah ini sebagai wilayah pemukiman, bukan wilayah untuk industri. Karena ini adalah wilayah pemukiman, sebagaimana seyogianya, maka tidak ada aktivitas industri yang ada di lingkungan perumahan. Maka untuk itu kami menolak keberadaan aktivitas industri yang ada di lingkungan 14. Aksi protes warga telah berlangsung selama 4 hari dan belum mendapat tanggapan dari pihak perusahaan. Dalam aksi ini, 4 orang warga diamankan polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Evakuasi seorang penambang pasir yang terjebak air bah di Sungai Batang Kuranji, Padang berlangsung dramatis. Korban dievakuasi warga menggunakan tali. Sejumlah warga Koronggadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang panik melihat seorang warga penambang pasir terjebak di tengah Sungai Barang Kuranji yang diterjang air bah. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Sejumlah warga bersama-sama melakukan upaya penyelamatan dengan melemparkan tali ke arah korban dan mengikatkan tali tersebut ke pinggangnya. Korban pun berhasil dievakuasi dengan selamat setelah 1 jam kemudian. Mendapatkan info dari Kepala Markas kita juga dapat informasi dari warga bahwa ada 1 orang terjebak di Batang Kuranji. Untuk kondisi cuaca Kota Padang belum hujan. Ini mungkin air dari hulu nih Pak. Pastinya dilakukan oleh warga Pak. Warga melempar tali ke tengah, lalu korban ditarik ke pinggir Pak. Kondisi korban saat ini bagaimana Pak? Untuk kondisi korban saat ini tadi kita sudah temui di kondisi korban aman. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang berada di tengah sungai menambang pasir, namun tiba-tiba air bah menerjang dan korban pun terjebak di antara bebatuan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Warga Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan penemuan ular piton di dalam salah satu rumah warga yang baru selesai dibangun. Memiliki ukuran panjang 5 meter, membuat ular tersebut sulit dievakuasi.
Tim Rescue Animal Pemadam Kebakaran Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 5 meter di salah satu rumah warga yang baru dibangun di Jalan Tamalate, Kecamatan Rapocinik, Makassar. Saat tim rescue datang, ular terlihat bersembunyi di salah satu ruangan. Ular yang kita evakuasi ini laporannya di dekat kampus UNEM, Tamalate 1. Jadi dalam penanganan itu kita menangkap menggunakan alat penjepit, kemudian teman-teman rescue menarik keluar dari tempat persembunyian itu. Tim sempat kesulitan melakukan evakuasi karena ukuran ular yang besar dan panjang. Ular lalu dimasukkan ke dalam karung untuk dibawa ke Mako Damkar Kota Makassar. Tim Rescue Animal Damkar menambahkan penemuan ular ini berdasarkan laporan warga sekitar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Petugas kepolisian Satuan Narkotika Polres Jakarta Barat menangkap 2 pengedar narkotika di sebuah apartemen di kawasan Cawang, Jakarta. Petugas juga mengamankan 1 koper berisi sabu. Petugas Satuan Narkotika Polres Metro Jakarta Barat menangkap seorang pria yang belakangan ini diketahui bernama Ari Nur Cahyo yang membawa tas ransel di tempat parkir mobil apartemen di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Petugas menggeledah tas ransel dan menemukan 1 paket berisi sabu dan kunci apartemen yang diduga sebagai tempat tinggal tersangka. Petugas bergerak cepat ke apartemen lantai 11 dan menemukan seorang wanita beserta 2 koper yang disimpan di dalam lemari pakaian. Saat digeledah, petugas menemukan 3 paket besar sabu dan ribuan pil ekstasi. Kemudian ini merupakan proses pengembangan. Jadi beberapa waktu yang lalu kami menangkap ada 3 orang, itu di daerah Cipinang, Jakarta Timur. Kemudian kami terus lidikin. Dari hasil keterangan informasi yang kami kumpulkan berkembang ke arah peredaran narkoba yang dilakukan oleh kedua orang ini. Kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftatul Gani, iNews melaporkan. Pasca viral aksi pamer pistol hingga menodongkan kepada juru parkir, polisi Polsek Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menangkap pelaku. Petugas memastikan pelaku bukan anggota TNI maupun polisi. Polisi menangkap pelaku penodong senjata ke juru parkir di Bekasi. Pelaku EA dibawa ke Mapolsek Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dengan pistol airsoft gun yang digunakan saat menodong juru parkir kemarin. Kapolsek Tarumajaya memastikan pelaku merupakan warga sipil bukan anggota TNI ataupun polisi. Polisi juga menelusuri tanda anggota Perbakin milik pelaku. Selidiki, akhirnya bisa kita amankan atas nama EA. Motifnya apa? Jadi motifnya sebenarnya tidak ada permasalahan yang terlalu signifikan karena ini cekcok aja sebenarnya ini. Aksi koboi seorang pengendara mobil di Kampung Bogor, Desa Setia Asih, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi terjadi minggu kemarin. Pelaku menodong senjata kepada juru parkir setelah emosi karena kendaraannya dihentikan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR Republik Indonesia hari ini. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.